Alhamdulillah, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Para peserta pelatihan yang berbahagia, ini tidak tanggung-tanggung yang hadir, semuanya adalah aktivis yang terpilih dari masing-masing kampus untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan AMKI Muda, Asosiasi Masjid Kampus Indonesia. Dikatakan muda karena memang yang mengikuti ini muda-muda semuanya. Kalau Ustadz Rahim sama saya itu insya Allah umurnya sudah 2 kali lipat dengan saudara itu ya, lebih. Nah, karena itu kami mengapresiasi keikutsertaan saudara di dalam kegiatan pelatihan kepemimpinan. Ini memang penting dari kalangan mahasiswa yang kelak akan menjadi calon pemimpin bangsa ya. Amin ya rabbal alamin ya, di berbagai bidang. Jadi pemimpin bangsa itu tidak selalu berkonotasi di pemerintahan, tidak ya, tapi di berbagai bidang ya, sesuai dengan kapasitas dan bidang masing-masing yang ditekuni. Nah, kami menyambut dengan baik kegiatan perdana ini. Ya, ini insya Allah akan bergulir pada gelombang berikutnya. Apakah pesertanya tetap sama atau ganti saudara-saudara yang lain ya? Karena semuanya memang harus mendapat sentuhan dari pelatihan kepemimpinan ini. Kami mengapresiasi saudara yang dari kemarin ya, sejak hari Sabtu sampai Ahad ini bisa mengikuti dengan baik, istiqomah. Siapa yang hari ini kemarin juga ikut ngacung? Oke, semuanya lengkap ya. Alhamdulillah. Ini menunjukkan bahwa saudara memang istiqomah ya, dan layak untuk menjadi pemimpin ini ya. Amin. Oke. Nah, saudara sekalian, saya ada materi. Nanti saya minta tolong saudara membaca 5 menit dulu. Saya ingin meminta feedback, satu catatan kritis dari saudara setelah membaca artikel opini itu, bahwa sebagai seorang pemimpin itu tanggung jawabnya besar. Betul? Betul. Untuk menjadi pemimpin syaratnya juga berat. Betul? Betul. Ketika sudah memimpin, maka konsekuensi yang diemban itu juga berat. Betul ya? Betul. Jadi ada syarat ya, ada saat dia memimpin. Bahkan setelah memimpin pun, kalau ada yang baik ya, itu kadang masih diingat ya. Kalau ada yang buruk malah selalu diingat. Nah, itu resikonya ya. Jadi kalau kita bicara dalam konteks yang lebih luas ya, kalau dalam artikel itu saya tuliskan mulai dari presiden pertama sampai presiden keberapa sekarang? Ke-8 ya. Masing-masing punya catatan dalam sejarah. Ya. Iya. Alhamdulillah kalau baik akan dikenal sebagai kebaikan ya. Nah, yang repot itu kalau ada keburukan, sekecil apapun keburukan yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu akan selalu diingat oleh bangsa. Bahkan itu dicatat dalam sejarah ya, tidak tanggung-tanggung. Kalau seorang pemimpin itu kebaikannya lebih banyak tapi kejelekannya sedikit, kira-kira yang lebih mudah diingat itu yang mana? Kejelekan. Maka peribahasa tadi apa? Nah, bila setitik merusak 19. Itu menunjukkan apa? Dalam tradisi di tengah masyarakat kita, kalau ada kesalahan kecil itu mudah diingat dan bahkan selalu diingat daripada kebaikan yang sudah banyak dilakukan oleh seorang pemimpin. Ya, itu memang sebuah
konsekuensi, itu resiko seseorang yang diberi amanah kekuasaan. Kurang baiknya apa presiden pertama, Presiden Soekarno, ya. Kemudian presiden kedua, Presiden Soeharto, presiden ketiga, B.J. Habibie, presiden keempat, Gus Dur, ya, atau Abdurrahman Wahid, presiden kelima, Ibu Megawati, presiden keenam, Pak SBY, presiden ketujuh, Pak Joko Widodo, presiden kedelapan, Pak Prabowo ini belum teruji sampai selesai karena beliau baru tahun pertama, ya. Nah, ini juga tanggung jawab besar. Nah, termasuk siapapun di antara kita, suatu saat kalau menjadi seorang pemimpin, dimanapun berada, saudara misalnya, siapa tahu ditakdirkan Allah jadi rektor, amin, ya, jadi dekan, jadi kepala pusat seperti Ustaz Rahim, ya, pusat halal, atau organ-organ yang lain, siapa tahu Allah memberikan kehendaknya itu tidak bisa dibaca oleh makhluk, ya. Saudara, hari ini di ruang pelatihan, ya, yang bertemakan pelatihan kepemimpinan, siapa tahu setelah lulus jadi sarjana, saudara ditakdirkan Allah jadi seorang pemimpin. Kita tidak tahu, kita tidak bisa membaca. Ini pesertanya kan dari UNER, dari ITS, dari UNESA, terus dari mana lagi? UNUSA, dari 4 perguruan tinggi, ya? Perbanas. Oke, alhamdulillah. Nah, siapa tahu saudara di alma mater masing-masing, suatu saat saudara akan diminta setelah studi lanjut, ya, atau mungkin di tempat lain, kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu kita harus menyiapkan diri sebagai seorang pemimpin, minimal pemimpin untuk diri sendiri. Karena kata Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap diri kalian adalah pemimpin. Minimal kita bisa memimpin diri kita sendiri menjadi orang baik. Sepakat? Sepakat. Ya. Nah, apalagi kalau kita mendapat amanah untuk menjadi pemimpin dari sekelompok orang. Misalnya kalau di organisasi kemahasiswaan ada yang ketua BEM, ya, ada ketua UKM, ada ketua organ-organ yang lain. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa jiwa kepemimpinan itu harus dijalankan. Nah, sebagai seorang pemimpin, termasuk aktivis dakwah, ya, saudara menjadi bagian dari pengurus kerohanian Islam, ya, di kampus masing-masing, itu juga sudah kategori seorang pemimpin. Maka disitulah amanah harus dimiliki, ya. Kemudian sidik, jujur, kemudian fatonah, cerdas, ya, dan tabligh, berani menyampaikan kebenaran. Nah, ini dimensi profetik, ya, dimensi kenabian. Minimal kita mendekati dimensi profetik. Jadi diberi amanah kepemimpinan dijalankan dengan baik. Ini penting. Nah, para mahasiswa yang mendapat amanah apapun, ya, sesuai dengan apa yang saudara jalankan, itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Baik dalam hal program kerja maupun dalam hal keuangan harus bisa dipertanggungjawabkan. Itu namanya amanah. Ada transparansi, ada akuntabilitas, ya. Itu penting. Nah, alhamdulillah melalui program kerja AMKI, ya, ini saudara mendapat kesempatan emas untuk mengikuti pelatihan ini, dan kami bersyukur, ya, kami dapat bergabung, sharing ilmu dan sharing pengalaman. Ini bagian dari tanggung jawab kami. Kami bersama para pengurus, ya, ini punya komitmen untuk mendampingi, mengantarkan
para mahasiswa yang menjadi aktivis dakwah khususnya ya, ini juga punya jiwa kepemimpinan. Ini penting karena kalau kita membaca trennya sekarang, tantangan bagi seorang pemimpin itu berat. Maka kalau orang yang memimpin itu, apakah di pemerintahan ya, atau di birokrasi, atau di tempat-tempat lain, menjalankannya tidak sesuai dengan norma agama, tidak sesuai dengan norma hukum, tidak sesuai dengan norma kesusilaan, tidak sesuai dengan norma kesopanan, maka dia akan jatuh harkat dan martabatnya. Orang yang menjalankan kepemimpinan, contoh, kalau tidak sesuai dengan norma hukum, semua aturan dilanggar, biasanya orang itu endingnya kemana? Endingnya ke penjara. Ya, kalau dia menjalankan kepemimpinan tidak sesuai dengan norma hukum, misalnya dia korupsi, endingnya kemana? Ke penjara. Berapa banyak kepala daerah? Tidak hanya kepala daerah, ada mantan menteri, ya, masuk penjara. Gara-gara apa? Gara-gara tidak sesuai dengan norma hukum. Ketika dia menjabat, kepala daerah mulai dari gubernur, kemudian bupati, wali kota, berapa banyak yang masuk penjara? Gara-gara menjalankan kewenangannya tidak sesuai dengan norma hukum. Yang tidak sesuai dengan norma agama, ya akan menjadi apa? Citra buruk secara sosial. Walaupun tidak masuk ke penjara, tetapi kalau punya citra buruk dalam mindsetnya masyarakat, itu juga tidak kalah berat resikonya dibandingkan dia masuk penjara. Ya, seorang pemimpin ya, melakukan satu kesalahan yang tidak sesuai dengan norma sosial, norma kesopanan, norma susila, ya dia akan menjadi cibiran dari masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Kalau yang tidak sesuai dengan norma hukum, karena ada satu pelanggaran sehingga terjadi korupsi, masuk penjara. Nah, oleh karena itu, ketika kita diberi amanah sebagai seorang pemimpin, dimensi profetik ya, dimensi kenabian, amanah, sidik, fatona, dan tabligh itu harus kita miliki. Itu dalam sekup apapun kepemimpinan, ya. Mulai dari RT, RW, ya, di kelurahan kalau misalnya, siapa tahu di antara saudara pulang setelah diwisuda ada pilihan kepala desa, ya. Nah, saudara didatangi oleh tokoh-tokoh masyarakat, Mbak, Mas, ini perlu kader muda untuk memimpin desa. Terus pripun? Ya, kami minta saudara berkenan mencalonkan sebagai kepala desa. Siapa tahu saudara didatangi ya, karena lulus dari UNER, lulus dari ITS, dari UNESA, dari UNUSA, dari Sri Perbanas, dilamar jadi kepala desa. Siapa tahu takdir Allah tidak kita ketahui saat ini ya. Akhirnya dikehendaki ya, dicalonkan. Saudara tidak mencalonkan, tapi dicalonkan. Nah, tentu saudara harus bersedia karena sudah dipertimbangkan menjadi calon pemimpin dari generasi muda. Nah, makanya sekarang kepala-kepala desa itu yang muda-muda itu banyak. Ya. Nah, itu juga sebagai satu pengabdian menjadi seorang pemimpin. Kemudian ketika saudara misalnya suatu saat ada yang bekerja di pemerintahan, ya, saudara juga dimungkinkan akan menjadi seorang pemimpin di pemerintahan itu, atau mungkin di swasta, atau mungkin di tempat-tempat lain yang Anda mengabdi atau bekerja. Siapa tahu amanah kepemimpinan itu akan diberikan kepada saudara.
dan sebagai seorang sarjana, apalagi pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan begini, harus siap. Tidak boleh, waduh Pak, saya nggak siap Pak, jangan begitu. Nanti taruhannya adalah sarjana UNER, ya, taruhannya sarjana ITS, taruhannya sarjana UNESA, taruhannya sarjana UNUSA, taruhannya sarjana SD Perbanas. Waduh, lulusan kampus kok nggak bersedia. Kita harus bersedia untuk mendapatkan amanah kepemimpinan itu. Nah, ketika orang sudah mempercayakan amanah itu kepada kita, nah, kita punya tanggung jawab besar untuk bisa menjalankan kepemimpinan itu dengan baik, bisa menjalankan sesuai dengan norma-norma yang ada di Indonesia. Alhamdulillah di Indonesia itu kita memiliki norma yang sangat lengkap. Nah, ini paketnya paket komplit ya. Ada norma agama, norma hukum, norma kesopanan ya, kesusilaan, dan norma-norma yang lain. Ini penting untuk menjadi semacam alat kendali supaya orang itu tidak salah di dalam menjalankan kepemimpinan. Nah, kalau saudara saat ini di organ kemahasiswaan menjadi pengurus BEM, pengurus UKM, ya, pengurus organisasi-organisasi di level departemen atau program studi, atau di skup-skup yang lain, di Karang Taruna, di remaja masjid, ya, atau organisasi-organisasi ekstra yang lain. Nah, itu sudah menjadi embrio yang sangat baik ya, untuk kelak menjadi pemimpin bangsa. Rata-rata orang yang aktif ya, menjadi seorang pemimpin dalam skup yang lebih besar itu punya track record atau punya background, dia seorang aktivis. Siapa tahu alumni dari kegiatan pelatihan kepemimpinan ini dari sekian banyak, hampir 40, insya Allah suatu saat Allah mentakdirkan saudara menjadi seorang pemimpin besar. Amin ya rabbal alamin. Pemimpin besar itu tidak berkonotasi sebagai orang nomor satu di pemerintahan, tidak. Pemimpin besar itu adalah pemimpin yang memang keteladanannya bisa menginspirasi kepada yang lain. Itu juga sudah termasuk pemimpin besar. Walaupun maaf sekupnya itu lokal, tetapi kalau kepemimpinannya bisa menginspirasi dan memotivasi, menjadi role model, menjadi teladan, itu kategori pemimpin besar. Walaupun yang dipimpin itu misalnya skopnya adalah lokal, tetapi kalau orang menjadi pemimpin dalam skop besar, tetapi kepemimpinannya tidak menginspirasi dan tidak bisa menjadi teladan yang baik, itu tidak termasuk kategori pemimpin besar. Walaupun skopnya misalnya nasional. Nah, ini penting ya untuk kita refleksikan bahwa kita ini harus menjadi role model. Saya yakin ya, para aktivis yang saat ini bersama-sama kami mengikuti pelatihan kepemimpinan ini insya Allah akan punya masa depan yang lebih baik ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita bersyukur ya mendapat kesempatan untuk mengikuti pelatihan ini. Nah, Indonesia itu adalah rumah besar kita. Kalau kita breakdown lagi, ya kita diberi kesempatan untuk kuliah. Rumah besar kita adalah kampus kita masing-masing, ya. Kemudian kalau kita pulang ke kampung, desa itu juga rumah besar kita masing-masing. Kita pulang ke rumah, keluarga itu adalah juga rumah besar kita masing-masing. Saudara yang pasti akan menjadi pemimpin dalam keluarga. Ya, iya, saya yakin 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, saudara insya Allah sudah punya pasangan masing-masing. Ya, sudah punya pasangan belum sekarang? Oh belum. Sudah punya calon belum? Belum. Tapi saya yakin 5 tahun sampai 10 tahun ke depan,
dari 40 peserta pelatihan ini, insya Allah kalau datang kembali ke tempat ini, ketemu Ustadz Rahim, ya, mungkin sudah membawa suami, sudah membawa istri, ya. Amin ya Rabbal. Nah, bahkan membawa anak katanya. Iya betul, kalau 5-10 tahun ke depan, ya. Kalau umur saudara sekarang anggaplah 20 rata-rata, ya. 5 tahun ke depan sudah berapa? 25. 10 tahun ke depan sudah 30, ya. Datang ke sini siapa tahu juga sudah jadi dosen. Ya, amin ya Rabbal. Datang ke sini sudah jadi kepala desa. Amin ya Rabbal alamin. Nah, ini kita semuanya tidak tahu. Yang duduk bertiga ini mungkin 5 tahun ke depan ke sini sudah bawa istri, ya. Iya. Nah, itu. Sudah punya identitas lain. Ditanya oleh Ustadz Rahim, Mas kerja di mana? Alhamdulillah kami diberi amanah untuk di desa Ustadz jadi kepala desa. Siapa tahu, ya. Nah, jadi Pak Camat, ya. Kita tidak ada yang tahu. Ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi dekan, ya. Ada yang jadi dosen, macam-macam. Nah, makanya istiqomah itu penting, ya. Karena Allah itu akan memberikan reward. Reward itu penghargaan kepada orang-orang yang istiqomah. Di antara orang-orang yang istiqomah itu profilnya seperti saudara ini. Ya, amin ya Rabbal. Allah tidak akan memberikan reward kepada orang-orang yang tidak istiqomah. Nah, ketika kita diberi reward oleh Allah atas istiqomah kita, maka istiqomah kita itu harus dijaga dengan baik. Nah, ini modal besar, ya. Jadi orang menjadi pemimpin di skop apapun, lokal, nasional maupun global, itu kalau punya modal istiqomah itu insya Allah dia akan membawa kebaikan, dia akan membawa kemaslahatan, ya. Tetapi kalau orang itu tidak istiqomah, yaitu akan membawa keburukan, bahkan kenistaan. Nah, kami yakin pemimpin bangsa kita, kalau kita identikkan sebagai pemimpin di pemerintahan, mulai dari presiden pertama sampai presiden ke-8, kami yakin semuanya adalah berjasa besar. Indonesia sampai saat ini menjadi bangsa yang besar, itu juga tidak lepas dari jasa seorang pemimpin. Tentu sebagai manusia kita memaklumi di sana sini mesti ada kelemahan, ada kesalahan. Tetapi kita sebagai masyarakat itu kita harus membiasakan diri, jangan mudah untuk mengingat kesalahan orang lain. Tinggallah kebaikan-kebaikannya. Setuju? Setuju. Ya. Kalau dalam kaidah usul fikih yang saya tuliskan di dalam artikel itu, al-muhafadzatu ala qadidis shalih wal ahdu bil jadidil aslah. Itu penting sebagai satu prinsip, ya. Jadi meneruskan kebaikan-kebaikan yang sudah dijalankan, ya, sambil mencari atau mengambil kebaikan yang baru. Ini tidak dalam konteks untuk mencari kesalahan, ya, tetapi untuk meneladani kebaikan-kebaikan yang sudah dijalankan, ya, sambil mengambil atau mencari kebaikan baru. Itu penting sebagai seorang pemimpin. Makanya tidak boleh seorang pemimpin itu begini ketika dia menjadi pemimpin saat ini. Wah, ini kesalahan dari pemimpin sebelum saya, itu tidak boleh, ya. Itu namanya apa? Mencari kambing hitam. Kasihan kalau sudah hitam malah hitamkan. Jadi anggaplah bahwa ini adalah untuk perbaikan. Kita tidak boleh menohok pemimpin sebelum kita itu dengan identitas, wah, kesalahan pemimpin sebelum saya. Seakan-akan pemimpin yang saat ini itu benar terus, gitu. Manusia itu memang selalu diliputi oleh kesalahan. Al-insan mahalul khata' wal nisyan. Memang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tetapi kita punya satu alat kendali, ya.
dimensi profetik itu supaya kita tidak jatuh pada kebinasaan. Maka di situ amanah harus kita pegang dengan baik, jujur harus kita pegang dengan baik, cerdas itu penting ya. Seorang pemimpin itu harus cerdas supaya apa? Supaya kebijakannya itu bijaksana. Nah, ada kebijakan itu yang tidak bijaksana ya. Jadi hitam putih ya. Tapi kalau ada kebijaksanaan beda, kebijakan dan kebijaksanaan itu beda ya. Kalau dalam bahasa Inggris kebijakan itu kan policy ya. Kalau kebijaksanaan itu wisdom ya, kearifan. Nah, memang ada ejaan yang sedikit berbeda ya, kebijakan dan kebijaksanaan. Nah, seorang pemimpin atau saudara sebagai calon pemimpin harus bisa membedakan antara kebijakan dan kebijaksanaan. Kalau kebijakan itu A ya A, B ya B ya. Tapi kalau kebijaksanaan itu ada unsur ini kemanusiaannya ya. Misalnya begini, kebijakan bayar UKT setiap semester kan harus bayar ya. Tapi sebagai seorang pemimpin ada kebijaksanaan. Oh, ini memang tidak mampu ya. Ini kalau deadline-nya tanggal sekian belum bisa bayar, maka di situ ada kebijaksanaan ya. Apa? UKT-nya misalnya diturunkan ya, atau waktunya diberi perpanjangan. Nah, itu namanya kebijaksanaan. Jadi ada humanismenya ya. Ada sisi toleransinya. Ini penting seorang pemimpin yang diberi amanah untuk bisa membedakan itu. Nah, sekarang supaya tidak sepaneng ya, yang ngantuk yang molek, yang molek nggak ngantuk lagi. Coba sekarang berdiri semuanya. Berdiri, kursi ya. Oke, ayo Mas berdiri. Mbak berdiri. Semuanya. Oke. Silakan berdiri ya. Ini masing-masing di tempat berdiri masing-masing. Oke, ada di sini. Oke, sekarang saya ajak ice breaking ya. Oke, sekarang berhitung ya. Kepalanya digerakkan ke kanan ke kiri ya. Biasanya kalau begitu ngantuknya insya Allah hilang ya. Oke, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7